Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke abad ke-13, sebuah era yang didominasi oleh derap kaki kuda dan gema jenderang perang. Kita akan mengungkap salah satu kekuatan militer paling tangguh dalam sejarah, Kekaisaran Mongol. Bagaimana sebuah bangsa nomaden dari padang rumput Asia Tengah berhasil menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal saat itu? Jawabannya terletak pada kejeniusan strategi pertempuran mereka. Mari kita selami lebih dalam taktik-taktik yang membawa Genghis Khan dan pasukannya menuju kemenangan demi kemenangan. Kita akan mulai dengan pertempuran pertama yang menandai awal dari invasi Mongol, sebuah momen yang mengubah jalannya sejarah. Disinilah kita melihat cetak biru dari strategi pengepungan mereka. Pasukan Mongol bukan sekadar gerombolan barbar, mereka adalah insinyur militer yang ulung. Mereka akan mengisolasi sebuah kota, memutus jalur pasokan dan komunikasi, lalu memulai serangan psikologis. Dengan jenderang perang yang tak henti-hentinya dan teriakan yang memekakkan telinga, mereka menciptakan atmosfer teror yang meruntuhkan moral para pembela kota, bahkan sebelum pertempuran fisik dimulai. Mereka juga ahli dalam mengadopsi teknologi. Mereka akan merekrut insinyur dari wilayah yang telah mereka taklukkan untuk membangun mesin-mesin pengepungan canggih seperti trebuchet dan katapel raksasa. Kombinasi antara teror psikologis dan kecakapan teknis inilah yang membuat tembok kota setebal apapun tampak rapuh di hadapan mereka. Setiap pertempuran adalah kisah tentang perlawanan yang gigih dan kehancuran yang tak terhindarkan. Perjalanan invasi Mongol dipenuhi dengan contoh kota-kota yang berani menantang, namun akhirnya harus takluk. Pilihan yang diberikan selalu jelas, menyerah tanpa syarat dan hidup sebagai bawahan, atau melawan dan menghadapi pemusnahan total. Pilihan kedua seringkali berakhir dengan kehancuran yang mengerikan. Ini bukan sekadar kebrutalan tanpa tujuan. Ini adalah bagian dari strategi besar yang dirancang untuk menyebarkan ketakutan. Kabar tentang nasib kota-kota yang melawan menyebar seperti api, membuat kota-kota berikutnya berpikir dua kali sebelum menutup gerbang mereka. Ini adalah bentuk perang psikologis dalam skala makro, di mana satu pertempuran brutal dapat menaklukkan 10 kota lain tanpa perlu mengangkat senjata. Kunci keberhasilan Mongol tidak hanya terletak pada pengepungan, tetapi juga pada kejeniusan para pemimpin mereka di medan perang terbuka. Genghis Khan dan para jenderalnya seperti Subutai adalah ahli strategi yang brilian. Mereka memahami pentingnya intelijen, selalu mengirim mata-mata jauh di depan pasukan utama untuk memetakan medan, mencari sumber air, dan mengidentifikasi kelemahan musuh. Mereka juga membagi pasukan mereka menjadi unit-unit yang lebih kecil dan fleksibel, masing-masing dipimpin oleh komandan yang kompeten. Struktur komando yang terdesentralisasi namun sangat disiplin ini memungkinkan mereka untuk bereaksi cepat terhadap perubahan situasi di medan perang, mengungguli lawan-lawan mereka yang seringkali kaku dan lambat. Sekarang, mari kita bahas senjata paling ampuh dalam arsenal Mongol, yang bahkan lebih menakutkan daripada busur komposit mereka, perang psikologis. Genghis Khan adalah seorang master dalam seni memanipulasi pikiran lawan. Ia mengerti bahwa ketakutan bisa menjadi senjata yang lebih efektif daripada pedang. Pasukan Mongol dengan sengaja membangun reputasi sebagai kekuatan alam yang tak terhentikan. Algojo yang diutus oleh langit. Mereka menyebarkan propaganda yang melebih-lebihkan jumlah pasukan mereka. Taktik sederhana seperti menyuruh setiap prajurit menyalakan beberapa api unggun di malam hari akan menciptakan ilusi pasukan yang jauh lebih besar daripada kenyataannya, membuat musuh gentar dan ragu untuk menyerang. Teror adalah alat utama mereka. Setelah menaklukkan sebuah kota yang melawan, mereka seringkali melakukan pembantaian massal, hanya menyisakan beberapa orang untuk melarikan diri dan menyebarkan kabar kengerian tersebut. Cerita-cerita tentang tumpukan tengkorak dan sungai yang memerah karena darah bukanlah isapan jempol, melainkan pesan yang dikirim dengan sengaja. Pesan itu sederhana, perlawanan sia-sia dan akan berakhir dengan penderitaan.
Tujuannya adalah untuk membuat musuh-musuh berikutnya menyerah tanpa perlawanan sama sekali, menghemat waktu, sumber daya, dan nyawa prajurit Mongol. Ini adalah kalkulasi brutal yang terbukti sangat efektif. Untuk lebih memperkuat ilusi kekuatan mereka, Mongol menggunakan berbagai teknik penipuan. Selain trik api unggun, mereka terkadang mengikat manekin atau boneka jerami ke kuda cadangan untuk membuat pasukan mereka terlihat lebih padat dari kejauhan. Mereka juga akan menimbulkan awan debu besar dengan menyeret dahan-dahan pohon di belakang kuda mereka, memberikan kesan kedatangan pasukan yang masif. Semua ini dirancang untuk menyerang psikologi komandan musuh, membuat mereka membuat keputusan yang salah, berdasarkan informasi yang keliru, dan pada akhirnya meruntuhkan semangat juang seluruh pasukan. Salah satu manuver, taktis paling terkenal, dan mematikan yang sering digunakan oleh bangsa Mongol adalah mundur pura-pura atau feigned retreat. Taktik ini terlihat sederhana, namun membutuhkan disiplin dan koordinasi yang luar biasa. Pasukan Mongol akan menyerang barisan depan musuh, bertempur sebentar, lalu tiba-tiba berbalik dan berpura-pura melarikan diri dalam kepanikan. Musuh yang kurang waspada, merasa di atas angin, dan tergoda oleh prospek kemenangan mudah, seringkali akan pecah formasi dan mengejar mereka secara membabi buta. Inilah jebakan yang sesungguhnya. Pengejaran ini menciptakan rasa aman yang palsu bagi musuh. Mereka berpikir bahwa Mongol telah dikalahkan dan moral mereka hancur. Mereka akan terus maju, semakin jauh dari posisi pertahanan awal mereka, dengan formasi yang semakin berantakan. Disinilah aspek psikologis bermain peran. Keserakahan untuk menghabisi musuh yang melarikan diri, mengalahkan penilaian taktis yang bijaksana. Mongol, dengan kesabaran luar biasa, akan terus memancing musuh masuk lebih dalam ke wilayah yang telah mereka pilih sebelumnya untuk sebuah penyergapan. Dan kemudian, pada saat yang tepat, jebakan itu pun beraksi. Setelah musuh cukup jauh dan formasi mereka completely shattered, sinyal akan diberikan. Pasukan Mongol yang tadinya melarikan diri akan tiba-tiba berbalik dan menyerang balik dengan ganas. Secara bersamaan, unit-unit kavaleri Mongol lainnya yang telah bersembunyi di sayap, di hutan, di balik bukit, atau di lembah, akan muncul dan menyerang dari samping dan belakang. Musuh yang tadinya mengejar kini mendapati diri mereka terkepung, panik, dan bingung. Formasi mereka yang rusak membuat mereka tidak dapat mengatur pertahanan yang efektif. Manuver ini secara efektif mengubah kekuatan musuh menjadi kelemahan mereka. Pasukan infanteri berat yang kuat dalam formasi defensif menjadi mangsa empuk ketika tersebar di medan terbuka. Kepanikan dan kebingungan menyebar dengan cepat. Disiplin Mongol yang luar biasa memungkinkan mereka melakukan manuver kompleks ini dengan sempurna, sementara ketidakdisiplinan musuh dalam pengejaran menjadi kehancuran mereka. Kemampuan untuk mengendalikan tempo pertempuran, memancing emosi lawan, dan menyerang pada saat yang paling rentan adalah inti dari dominasi Mongol di medan perang. Perang psikologis melalui taktik mundur, pura-pura ini secara signifikan membentuk jalannya banyak pertempuran kunci. Itu mengubah apa yang seharusnya menjadi kekalahan menjadi kemenangan telak. Taktik ini dikombinasikan dengan penggunaan propaganda dan teror yang sistematis, menjadikan pasukan Mongol sebagai kekuatan yang tak terduga dan menakutkan di mata musuh-musuh mereka. Mereka tidak hanya berperang di medan fisik, tetapi juga di medan mental. Dan seringkali, pertempuran mental inilah yang mereka menangkan terlebih dahulu. Jadi, kehebatan militer Mongol bukanlah sekadar tentang jumlah atau kebrutalan, melainkan sebuah simfoni kompleks dari strategi, disiplin, mobilitas, dan penguasaan perang psikologis. Mereka adalah master dalam mengeksploitasi kelemahan manusiawi, ketakutan, keserakahan, dan kepanikan, dan mengubahnya menjadi keuntungan taktis. Terima kasih banyak telah menonton video hari ini. Semoga wawasan ini memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang kejeniusan militer di balik Kekaisaran Mongol. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten sejarah menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.